Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti yang kalian lihat, kali ini kita dapat kiriman lagi sebuah NAS. Dan ini adalah dari NAS Synology dengan tipe DS223J yang tampak berkelas. Untuk harganya, dia termasuk terjangkau banget karena memang diperuntukkan untuk kebutuhan UMKM, rumahan serta kantor dengan segala aktivitas. Kira-kira bagaimana spesifikasinya, apa aja fiturnya, berapakah harganya, semuanya akan kita coba ulas. Jadi nggak perlu lagi intro yang panjang sampai bablas, yuk tontonin videonya sambil makan mie pedas dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga kalian yang masih banyak hutang segera cepat lunas. Buat kalian yang belum tahu, NAS itu adalah singkatan dari Network Attached Storage. Dan ini adalah alat penyimpanan yang super canggih yang bisa kita hubungkan ke jaringan internet baik itu di rumah, kantor, tempat kerja, ataupun sekolah. Dan NAS Synology sendiri adalah salah satu brand global yang sangat kompeten dan memang berfokus memproduksi beragam produk yang berkaitan dengan NAS. Produk-produknya bisa kita temukan dengan mudah di marketplace Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya di studio Kentang Tech kita udah pernah menggunakan NAS dari Synology pula. Kita pakai NAS versi sebelumnya yaitu DS220J. Setelah beberapa waktu menggunakan NAS, kita sebagai konten kreator itu sangat merasakan banyak banget benefit dari memiliki NAS di studio kita. Kalau dulu untuk transfer data dari PC utama ke PC editor atau admin yang lain itu kita butuh harddisk eksternal untuk mindahin data atau footage dan sebagainya. Dengan adanya NAS, hal itu nggak lagi kita lakukan. Kita hanya perlu meletakkan semua data yang kita butuhin bersama di dalam NAS dan semua orang di studio Kentang Tech bisa mengaksesnya dengan mudah. Dan itu nggak cuma melalui PC aja, tapi bisa juga dengan laptop, tablet, bahkan dengan smartphone yang kita gunakan. Kita juga nggak lagi butuh harddisk internal yang terlalu banyak dan terlalu gede untuk menampung video-video footage serta data dari konten-konten lama yang sudah kita arsipkan. Karena cukup dengan satu buah harddisk berkapasitas besar di dalam NAS, kita jadi punya storage yang cukup untuk menampung semua data yang dibutuhkan tim Kentang Tech untuk membuat konten serta mengerjakan pekerjaan lainnya. Di sisi lain kita juga nggak khawatir soal keamanan datanya. NAS benar-benar bisa diandalkan untuk ngejaga data-data kita, baik itu foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. Selain karena NAS punya sistem proteksi keamanan yang bagus, secara durability NAS juga jauh lebih aman untuk ngejaga data yang kita punya dari hal yang merusak seperti virus, data korup, dan sebagainya. Nanti kita juga akan tunjukkan bagaimana NAS ini benar-benar bisa sangat dioptimalin untuk kebutuhan akses dan perlindungan data kita sehari-hari. Dan semuanya sangat bisa diaplikasikan untuk kebutuhan rumahan atau kantor seperti CV atau juga UMKM yang dalam aktivitasnya butuh akses data yang aman serta fleksibel. NAS DS223J yang kita terima ini, dia punya packaging yang mirip dengan DS220J yang pernah kita review kurang lebih setahun yang lalu. Kemudian di sini ada beberapa paket lain pula yang disertakan dalam NAS-nya yang kita terima dari Synology ini. Kita buka dulu dua buah paket yang kecilnya ini. Dan ini adalah dua buah harddisk yang nanti akan kita gunakan sebagai storage untuk DS223J-nya. Dua buah harddisk ini adalah produk dari Synology pula. Walaupun sebenarnya kita bisa dan sangat boleh menggunakan harddisk dengan merek lain sebagai storage, namun harddisk dari Synology ini sendiri didesain khusus memang untuk penggunaan NAS. Itu sebabnya ini harddisk tuh punya durability atau ketahanan yang lebih tinggi daripada harddisk lainnya. Harddisk ini nanti akan digunakan full time 7x24 jam sebagai storage yang akan menampung data-data yang kita masukin ke dalam NAS-nya. Untuk harddisk yang kita terima ini masing-masing punya kapasitas 4 TB, jadi total storage yang akan kita gunakan nanti adalah 8 TB. Untuk NAS-nya sendiri dia punya packaging simple seperti ini. Ada beberapa keterangan mengenai tipe NAS-nya dan ada pula beberapa informasi dasar spesifikasinya pula. Saat kita buka, NAS-nya sendiri masih dibungkus dengan rapi seperti ini. Kemudian seperti biasa ada manual book yang sangat penting utamanya bagi kita yang baru pertama kali menggunakan NAS. Karena selain informasi produknya di dalam manual guide-nya, ada pula petunjuk instalasinya dari awal hingga NAS siap kita gunakan. Selanjutnya di sini kita dapat sebuah kabel LAN yang bisa kita gunakan langsung untuk koneksi NAS-nya nanti. Lantas ada pula baut-baut kecil yang dipisah-pisah seperti ini. Ini sebagian untuk baut harddisknya dan sebagian lain untuk baut dari NAS-nya. Terus di sini kita dapat pula sebuah adaptor power original 60 watt seperti ini. Kabel powernya juga nggak lupa disertain dalam paket pembeliannya ini. Kemudian inilah dia penampakan dari NAS Synology DS223J-nya.
Untuk spesifikasinya, DS223J ini sudah menggunakan CPU 4 core dengan speed 1,7 GHz. Walaupun cuma 4 core, tapi CPU-nya ini sudah menggunakan model Realtek RTD 1619B yang ternyata udah menggunakan arsitektur 64 bit. Kemudian untuk memorinya atau RAM-nya, DS223J ini dibekali memori bawaan sebesar 1 GB DDR4. Unit dari DS223J ini sekilas mirip banget dengan DS220J. Bedanya DS223J ini punya 2 buah slot storage atau hard disk bay, sedangkan DS220J itu hanya punya 1 buah slot storage aja. Di bagian samping kanan dan kirinya ada motif logo Synology seperti ini. Selain menambah kesan elegan, bagian logo dengan lubang-lubang udara ini diperuntukkan sebagai airflow dari NAS-nya juga. Lantas di bagian bawah kita bisa lihat ada 4 buah kaki-kakinya, dan ada pula beberapa bagian berlubang yang dibuat dengan ukuran lebih gede sebagai airflow-nya. Untuk dimensinya dia punya ukuran 165 mm x 100 mm x 225,5 mm. Ukuran seginian bikin NAS ini cocok banget ditempatkan di atas meja kerja, karena tampilannya yang unik dengan ukuran yang compact ini tentunya nggak bakal ngeganggu walaupun ditempatkan di atas meja sekalipun. Pada bagian depan bisa kita lihat unit dari NAS-nya punya motif garis dengan warna gelap. Di sana bisa kita lihat ada beberapa LED indikator untuk status, LAN, disk 1 dan disk 2-nya. Sedangkan di bagian bawah ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan NAS-nya. Di bagian belakang ada sebuah fan dengan ukuran 92 mm. Fan ini sendiri punya mode full speed, cool mode, quiet mode, dan low power mode. Mode ini bisa kita sesuaikan secara default dan bisa kita pula atur secara manual pula. Lantas di bawahnya bisa kita lihat ada 2 buah port USB 3.2 Gen 1, kemudian di sebelahnya lagi ada port LAN 1 GB. Di bawahnya lagi ada port DC-in untuk nyolokin power adapternya, dan di sebelah kanannya ada Kensington lock-nya juga. Untuk ngerakit NAS ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Kita bisa temukan banyak sekali tutorial video instalasi NAS di YouTube. Atau kalian bisa pula membaca buku panduan pemasangan dan instalasi NAS-nya yang sudah disertakan di paket pembeliannya. Untuk ngerakit NAS ini kita hanya perlu waktu kurang lebih 5-10 menitan aja. Nah, kalau kita pakai 2 hard disk, salah satu kelebihan NAS DS223J ini, dia punya sistem redundansi. Jadi kalau misal salah satu hard disk ada yang lagi bermasalah, maka data-datanya akan otomatis terbackup ke hard disk yang satunya lagi. Tapi untuk NAS DS223J yang kita gunakan ini, 2 buah hard disknya full kita gunakan untuk data. Ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan kapasitas yang jumbo untuk penggunaan NAS-nya. Bila NAS-nya udah kita rakit, selanjutnya kita akan pasang dan koneksikan. Caranya sangat mudah, tinggal colokin saja kabel powernya seperti ini, lantas jangan lupa pasang pula kabel LAN-nya. Kemudian kita tekan tombol powernya, maka nanti LED indikatornya akan berkedip-kedip. Ini menandakan NAS sedang menginisiasi storage yang terpasang di dalamnya. Bila nanti ada suara beep, itu artinya NAS sudah siap kita gunain. Langkah selanjutnya kita bisa buka PC atau laptop yang terkoneksi di jaringan yang sama dengan NAS-nya. Kemudian kita buka browser dan masuk ke dalam findsynology.com. Di sini browser akan mendeteksi otomatis NAS yang tersambung dalam jaringan kita. Bila prosesnya selesai akan muncul menu Welcome to DSM 7.2 seperti ini. Buat kalian yang belum tahu apa itu DSM, DSM ini kependekan dari Disk Station Manager. Gampangnya DSM itu bisa kita ibaratin adalah sebuah sistem operasi dari NAS yang kita gunain. Jadi web UI-nya seperti ini dan ini mirip banget dengan desktop komputer. Dan buat kalian yang mungkin baru aja menggunakan NAS akan bisa langsung paham mengoperasikannya. Seperti yang udah kita singgung di awal, sebagaimana pengalaman kita, NAS itu bisa digunakan untuk membackup data dari PC atau laptop kita. Kemudian dia bisa kita gunakan untuk men-share file-file yang kita punya agar bisa dengan mudah diakses oleh orang lain. Sebagaimana kita udah jelasin di awal, ini bakal berguna banget buat konten kreator seperti kita. Yang mana dengan adanya server lokal dengan NAS ini, kerjaan kita jadi lebih efisien. Kita nggak perlu lagi bertukar hard disk eksternal untuk transfer footage antara saya dengan editor dan admin yang lain. Saya hanya cukup mengkopikan footage-footage tersebut ke dalam NAS, maka nanti editor-editor kita akan tinggal mengakses file tersebut dari sana lewat PC atau laptop yang lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa fitur lain yang juga sangat berguna dan bermanfaat banget saat kita menggunakan NAS ini, baik untuk kerjaan seperti di studio kita ataupun untuk aktivitas rumahan serta UMKM. Pertama, saya akan nunjukin salah satu fitur yang sangat bermanfaat dan sering saya pakai. Salah satu aplikasi wajib yang saya pakai di NAS ini adalah Synology Photo.
Aplikasi ini berfungsi untuk membackup semua data foto dan video yang ada di HP saya supaya bisa otomatis masuk ke dalam NAS-nya. Di sini sebenarnya saya udah menginstal Synology Fotonya, dan untuk menginstalnya kita tinggal masuk ke Package Center, kemudian search aja di Synology Foto. Kemudian search aja Synology Foto. Di sini karena udah keinstall, kita klik aja untuk ngebukanya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi Synology Fotonya. Dan ini masih kosongan ya, karena memang kita belum sinkronkan ke HP kita. Untuk sinkroninnya, kita buka HP kita, kemudian di Play Store kita bisa cari Synology Foto. Nah, kalau ketemu sekarang kita tinggal install aja. Bila udah kita open, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini kita bisa masukin Quick Connect ID yang udah kita buat di awal tadi, kemudian masukin juga account serta passwordnya. Bila sudah, maka kita akan masuk ke dalam aplikasinya seperti ini. Untuk membackup foto, kita bisa klik Add Photo, kemudian pilih file-file mana aja yang akan kita backup ke dalam NAS-nya. Setelah dipilih, kita bisa tekan Upload, maka nanti file-file yang udah kita pilih akan terupload seperti ini dan otomatis terbackup ke dalam NAS-nya. Untuk ngecek, kita bisa buka aplikasi Synology Fotonya di PC seperti ini, maka di sini terlihat file-file yang kita backup tadi udah masuk ke dalam storage di dalam NAS kita. Dengan begini kita nggak perlu khawatir storage di handphone kita penuh, karena kita bisa memasukkan file sebanyak-banyaknya ke dalam HP kita dan kita bisa backup ke dalam NAS-nya. Sekali waktu bila ingin kita gunakan file-file tersebut, kita hanya perlu membuka aplikasi Synology Fotonya dan akses serta gunakan file yang kita butuhkan tersebut di mana aja dan kapan aja. Secanggih itu loh NAS Synology ini. Kemudian selanjutnya fitur yang saya suka dan yang paling sering banget kita gunakan adalah Download Station. Download Station ini fungsinya untuk mendownload file-file gede. Dan nanti NAS akan mendownload otomatis bahkan dalam kondisi laptop atau PC-nya kita matikan atau offline. Di sini caranya kita buka Package Center, kemudian ketikkan download, kemudian pilih Download Station dan install. Kalau udah keinstall, sekarang kita buka, kemudian kita diminta untuk membuat folder untuk tempat penyimpanan downloadnya. Kita buat folder baru, terus kita kasih nama download. Nah, kalau udah maka tampilannya akan seperti ini. Cara pakainya gampang banget. Contoh di sini kita udah punya link untuk download software DaVinci Resolve terbaru. Kita tinggal kopikan saja linknya, kemudian tekan create download task via URL seperti ini, lantas pastekan, kemudian OK. Maka nanti Download Station akan mendownload otomatis hingga selesai. Hal ini bisa kita lakukan tanpa menyalakan PC atau laptop. Jadi saat PC atau laptop dalam keadaan off, NAS tetap akan bekerja mendownload hingga selesai. Kemudian salah satu hal yang juga cukup menarik yang bisa NAS lakukan adalah dengan aplikasi Cloud Sync. Jadi dengan aplikasi Cloud Sync ini kita bisa memountingkan folder atau memasangkan folder di dalam NAS ke cloud server yang kita punya, baik itu Google Drive, Dropbox, Baidu, dan cloud server lainnya. Langsung aja kita praktekin. Seperti biasa kita install dulu Cloud Sync-nya yang bisa kita temukan di Package Center. Bila udah terinstall bisa kita buka, maka nanti otomatis kita disuruh memilih cloud server apa yang akan kita mountingkan ke dalam NAS-nya. Di sini kita pakai yang familiar aja, yaitu Google Drive. Kita pilih Google Drive, kemudian Next. Lantas kita bisa pilih akun Google Drive yang mau kita pasang, kemudian Agree. Kemudian kita bisa pilih local path atau folder di mana kita akan menyimpan file-file Google Drive di storage NAS-nya. Di sini kita bisa buat folder baru atau pilih yang udah ada. Di sini kita buat yang baru dan kita kasih nama Drive Sync. Bila udah kita klik OK, kemudian Done. Maka nanti NAS akan otomatis mensinkronisasikan NAS dengan Google Drive kita. Sekarang kita coba cek. Jadi ini adalah isi dari Google Drive kita. Ada folder kentang tag dan folder download beserta semua file di dalamnya. Nah, sekarang kita coba cek folder Drive Sync di dalam NAS-nya. Dan kita bisa lihat file-file yang ada di dalam Google Drive itu akan otomatis terbackup juga ke dalam Drive Sync di dalam NAS-nya. Jadi misal kita copy file ke dalam NAS-nya, maka nanti dia akan otomatis ngupload ke Google Drive kita. Begitu juga sebaliknya. So, itulah tadi beberapa fitur menarik dan canggih yang bisa kita gunain di NAS Synology DS223J ini. Sebelum kita akhiri, kita juga mau tunjukin konsumsi daya dari NAS ini dalam kondisi menyala dan sedang digunakan. Dalam kondisi idle, konsumsi daya yang dipakai adalah cuma di kisaran 8,9 watt aja. Sedangkan dalam kondisi digunakan saat mengcopy data, konsumsi dayanya juga masih tetap rendah, yakni di kisaran 10 watt aja. Ini benar-benar bikin konsumsi daya yang seharusnya gede saat kita cuma pakai PC atau laptop saat mendownload misalnya, bisa terminimalisir dengan NAS ini.
Oh iya, harga dari NAS Synology DS223J ini termasuk sangat terjangkau. Dengan semua fitur dan spesifikasi yang udah kita jelasin tadi, NAS ini dibanderol dengan harga cuma Rp3.200.000 aja. Ya, sebuah cloud server lokal dengan 2 base storage dengan segudang fitur yang melimpah bisa kita dapatkan dengan harga semurah ini aja. Buat kalian yang berminat, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. So, demikianlah video review NAS Synology DS223J kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.